Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Alvina Novarifah dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 7C, NIM 185211053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya mengenai keripik pisang. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang usaha. Indonesia merupakan negara yang agraris dengan tanah yang subur. Hal tersebut sangat mendukung Indonesia untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Namun hasil produksi bisa berkualitas rendah karena adanya pengaruh krisis perekonomian yang menurun. Maka untuk menjaga agar kualitas dan komoditas hasil pertanian pisang tetap terjaga, maka perlu adanya pengolahan pemanfaatan hasil yang lebih luas dan kaya akan ide-ide atau gagasan baru. Salah satunya yaitu dengan mengolahnya menjadi produk keripik pisang yang berkualitas. Dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju, sekarang ini kebutuhan manusia akan gizi semakin meningkat. Setiap manusia membutuhkan makanan yang bergizi untuk menjamin kesehatannya, yaitu mengenai tujuan dan visi misi. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama membuka usaha kecil, yang kedua mendapatkan profitabilitas, yang ketiga membuat produk yang praktis diri. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi usaha ini yaitu mendapatkan profitabilitas yang sebesar-besarnya dan menjadikan minat dan kepuasan pelanggan atau konsumen terhadap produk keripik pisang yang lebih diutamakan dalam usaha ini. Yang selanjutnya yaitu misi dari usaha ini. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk, promosi dan periklanan. Yang kedua, menciptakan ide-ide kreatif untuk menarik minat konsumen. Yang ketiga, menjaga kebersihan, kualitas rasa dan nilai gizi produk dengan menggunakan teknologi modern. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelayanan yang ramah dan baik. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis strategis. Analisis strategis terdiri dari analisis pelanggan, analisis kompetitor, analisis pasar, dan analisis lingkungan. Yang pertama yaitu analisis pelanggan. Segmen produk ini tertuju pada konsumen yang terdiri dari masyarakat umum atau orang-orang yang ingin membeli oleh-oleh. Yang kedua yaitu analisis kompetitor. Untuk daerah Kabupaten Klaten ini usaha di bidang keripik memang sudah banyak, tetapi karena kami yakin keripik pisang yang diproduksi ini berbeda dengan yang lain, maka akan memberikan peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang usaha ini. Strategi yang akan dikembangkan agar usaha ini terus berkembang yaitu dengan melakukan inovasi terhadap produk tersebut. Yang ketiga yaitu analisis pasar. Segmen produk ini tertuju pada konsumen yang terdiri dari masyarakat umum atau orang-orang yang ingin membeli oleh-oleh. Yang keempat yaitu analisis lingkungan, terdiri dari analisis lingkungan dekat dan analisis lingkungan jauh. Di analisis lingkungan jauh ini terdapat lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, lingkungan hukum, dan lingkungan global. Yang selanjutnya yaitu analisis internal. Yang pertama yaitu kekuatan modal. Modal yang digunakan untuk membuka usaha ini adalah modal bersama, dan hasil penjualan juga langsung dimasukkan ke kas penjualan sehingga uang bersama dengan uang hasil penjualan terpisah. Dari kas tersebut, pemilik usaha memakainya untuk membeli kebutuhan produksi seperti pisang, minyak, dan bahan baku lainnya. Yang kedua yaitu kualitas produk dan pemasarannya. Dalam usaha ini memiliki kualitas produk yang sangat tinggi, dari proses pembuatannya yang higienis dan cara pengemasannya, sehingga produk keripik pisang ini diminati oleh banyak konsumen di berbagai usia, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Yang ketiga yaitu kemampuan sumber daya manusia. Proses produksi keripik pisang ini dilakukan sendiri oleh pemilik produk keripik pisang ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan terdiri dari satu, kualitas rasa dan keberhasilan di atas rata-rata. Yang kedua yaitu harga yang sangat terjangkau oleh masyarakat.
Yang ketiga, memiliki berbagai rasa dan berbagai ukuran kemasan. Yang keempat, menjadi salah satu alternatif cemilan yang praktis dan efisien. Dan yang terakhir yaitu peminatnya banyak, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dalam usaha ini yaitu bahan baku keripik pisang tidak tahan lama atau mudah rusak. Keripik pisang akan mudah rusak jika penyimpanannya dilakukan secara acak atau ditumpuk. Pemasarannya terkadang juga mengalami penurunan atau melemah. Dan pembukuan masih menggunakan sistem manual. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang dari usaha ini yang pertama, kualitas layanan pemasok baik. Yang kedua, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga memudahkan usaha ini dalam memasarkan produknya. Yang ketiga, permintaan pasar yang meningkat. Dan yang terakhir yaitu potensi pasar yang baik. Yang selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Ancaman dalam usaha ini yaitu jumlah pesaing dalam pasar yang semakin meningkat, munculnya produk-produk baru yang lebih unggul, dan kenaikan harga bahan baku karena semakin terbatas jumlahnya dan daya tahan tawar pemasok tinggi. Yang selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran terdiri dari segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting terdiri dari segmentasi demografi, di mana segmen ini dapat dijangkau dalam usaha melalui produk yang ditawarkan, yaitu semua masyarakat yang berada di daerah Solo Raya. Yang kedua yaitu segmentasi geografi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografi. Produk keripik pisang ini diposisikan sebagai makanan atau cemilan yang dapat dimakan di mana saja dan kapan saja, dengan kemasan yang praktis dengan berbagai rasa yang sudah disediakan. Yang selanjutnya yaitu targeting. Sasaran atau target produk keripik pisang ini yaitu untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena produk ini memiliki harga yang sangat terjangkau. Selain itu, adanya pilihan berbagai rasa yang dapat dipilih dan dinikmati oleh semua orang sesuai dengan selera masing-masing. Yang selanjutnya yaitu positioning, yang terdiri dari yang pertama produk. Produk ini berupa makanan ringan, yaitu olahan pisang yang dijadikan keripik dengan beraneka macam rasa yang dikemas menggunakan plastik standing pouch. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga pada keripik pisang ini yaitu 15.000. Yang ketiga promotion atau promosi. Yang pertama melalui brosur, yang kedua melalui promosi secara langsung dan promosi secara tidak langsung. Yang keempat yaitu place atau tempat. Usaha keripik pisang ini didirikan di tempat usaha di mana produksi keripik pisang ini dilakukan, yaitu di Pucang Kulon RT 1 RW 6 Pucang Miliran Tulung Klaten. Yang kelima yaitu people. Kita sangat memperhatikan hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam usaha ini. Hubungan antara produsen dengan konsumen sangatlah krusial untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam yaitu proses. Usaha ini sangat memperhatikan setiap prosesnya, baik itu proses produksi maupun distribusinya. Proses-proses tersebut tentunya telah memiliki standar tersendiri agar dapat menciptakan produk yang berkualitas. Yang ketujuh yaitu physical evidence. Produk ini berbeda dengan produk yang lainnya. Nilai gizi yang lebih banyak, kemasan yang praktis dan menarik, serta harga yang sangat terjangkau. Produk ini telah menjalani proses produksi yang higienis dan bermutu sehingga menghasilkan produk yang baik, bersih, aman, dan aman untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya yaitu mengenai rencana organisasi dan manajemen. Dalam rencana organisasi dan manajemen ini dapat dilihat pada gambar di atas. Yang selanjutnya yaitu mengenai kegiatan jadwal pelaksanaan. Dalam kegiatan jadwal pelaksanaan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama yaitu jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga yaitu jangka panjang. Selanjutnya yaitu mengenai proses produksi. Untuk bahan dan alat-alatnya dapat dilihat di gambar di atas. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah proses produksi. Yang pertama yaitu pemilihan produk, yang kedua pengupasan dan pencucian, yang ketiga pemotongan,
keempat penggorengan, yang kelima penirisan dan pemberian rasa, dan yang terakhir yaitu pengemasan. Yang selanjutnya yaitu rencana keuangan. Untuk rencana keuangan dalam produksi keripik pisang ini dapat dilihat pada gambar di atas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.